Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ningrum. Di sini saya akan memaparkan materi saya. Saya dari pemakalah kelompok 8 yang berjudul Belajar dan Jenis Permasalahan Perilaku Siswa. Baik, di sini saya langsung akan memaparkan materi bagian saya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai teori belajar berdasarkan behavioristik. Di dalam teori belajar behavioristik terdapat beberapa tokoh yang memiliki pandangan tersendiri terhadap aliran belajar perilaku. Yang pertama, teori belajar menurut behavioristik, yaitu perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanisme. Stimulans itu tidak lain adalah lingkungan peserta didik, baik yang internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respon adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulans. Sedangkan belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat, dan kecenderungan perilaku. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu itu jika dia menunjukkan perubahan perilakunya. Di dalam teori ini, belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus atau output yang berupa respon. Stimulus yaitu apa saja yang diberikan pendidik kepada peserta didik. Sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh pendidik tersebut. Jadi proses yang terjadi antara stimulus dan respon dan tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh pendidik itu dan apa yang diterima oleh peserta didik harus dapat diamati dan diukur terlebih dahulu. Kemudian, teori belajar menurut Ivan Pavlov. Ivan Pavlov adalah seorang behavioristik terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif, stimulus respon, dan hal ini yang dikenang darinya hingga kini. Pengkondisian atau persyaratan klasik yaitu proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan percobaan terhadap anjing dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga muncul reaksi yang diinginkan. Ia menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral ini seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku atau respon. Eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli lainnya tampak sangat terpengaruh pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Bertitik tolak asumsi bahwa dengan seseorang dilihat dari perilakunya menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu. Perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian Pavlov mengadakan eksperimen dan menggunakan binatang
binatang itu yaitu anjing, karena ia menganggap binatang tersebut memiliki kesamaan dengan manusia. Namun demikian, dengan segala kelebihannya, secara hakiki manusia berbeda dengan binatang. Kemudian dilanjutkan presentator berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmatul Mukaromah, NIM T 2018-4105. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan dari rekan saya yang sudah menjelaskan mengenai teori behavioristik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori belajar menurut Thorndike. Teori belajar menurut Thorndike ini sering disebut dengan teori koneksionisme. Teori koneksionisme menyatakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus merupakan apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar, sedangkan respon merupakan reaksi yang muncul akibat rangsangan-rangsangan dari stimulus. Nah, Thorndike ini melakukan penelitian pada kucing yang dimasukkan ke dalam puzzle box. Nah, dari penelitian Thorndike itu ditemukan beberapa hukum dalam belajar. Ada 3 hukum. Yang pertama adalah hukum persiapan, kemudian yang kedua adalah hukum latihan, dan yang ketiga adalah hukum akibat. Hukum persiapan. Hukum persiapan ini menyatakan bahwa semakin siap suatu organisme dalam menerima perubahan tingkah laku, maka akan diperoleh kepuasan tersendiri terhadap tingkah laku yang diubah itu tadi. Jadi asosiasi yang terbentuk cenderung akan diperkuat. Kemudian yang kedua adalah hukum latihan. Hukum latihan merupakan hukum yang menyatakan bahwa semakin sering tingkah laku tersebut dilatih atau diulang-ulang, maka hal tersebut akan mengakibatkan asosiasi semakin diperkuat. Kemudian yang ketiga adalah hukum akibat. Hukum akibat merupakan hukum yang menyatakan bahwa adanya stimulus dan respon itu akan diperkuat apabila akibatnya itu akan menyenangkan, dan cenderung akan diperlemah apabila akibatnya itu tidak memuaskan bagi individu tersebut. Selain itu, Thorndike juga menambahkan hukum-hukum tambahan seperti hukum reaksi bervariasi, hukum sikap, kemudian hukum aktivitas berat sebelah, lalu hukum respon by analogy, hukum perpindahan asosiasi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori belajar menurut Skinner. Teori belajar menurut Skinner ini sering disebut dengan teori operant conditioning. Skinner ini juga masih menganut aliran behavioristik. Nah, teori operant conditioning ini adalah teori yang menyatakan bahwa tingkah laku bukanlah sekedar respon terhadap stimulus, tetapi suatu tindakan yang disengaja atau operan. Nah, Skinner ini menyatakan bahwa di dalam belajar itu yang terpenting itu adalah adanya unsur penguatan. Maksudnya, suatu pengetahuan yang terbentuk melalui stimulus dan respon akan semakin kuat apabila diberikan penguatan. Nah, Skinner ini melakukan penelitian terhadap tikus yang dimasukkan ke dalam kotak ataupun box. Dari penelitiannya tersebut, Skinner memperoleh 2 hukum dalam belajar. Yang pertama adalah law of operant conditioning, yaitu timbulnya perilaku yang diiringi dengan stimulus penguat. Kemudian yang kedua adalah law of operant extinction, yaitu timbulnya perilaku operan setelah diperkuat melalui proses conditioning yang tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun ataupun musnah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Skinner kan menyebutkan bahwa belajar itu yang paling penting adalah adanya penguatan. Nah, penguatan ini sering disebut dengan reinforcement.
Reinforcement oleh Skinner ini dibagi menjadi dua, yaitu ada penguatan positif dan penguatan negatif. Nah, penguatan positif itu bentuknya seperti reward ataupun hadiah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penguatan negatif. Penguatan negatif ini bentuknya seperti pemberian tugas tambahan ataupun penundaan pemberian penghargaan yang bermaksud atau bertujuan agar mengurangi tingkah laku yang sifatnya itu negatif. Menurut Skinner ini sering disebut dengan teori operant conditioning. Skinner ini juga masih menganut aliran behavioristik. Nah, teori operant conditioning ini adalah teori yang menyatakan bahwa tingkah laku bukanlah sekedar respon terhadap stimulus, tetapi suatu tindakan yang disengaja atau operan. Nah, Skinner ini menyatakan bahwa di dalam belajar itu yang terpenting itu adalah adanya unsur penguatan. Maksudnya, suatu pengetahuan yang terbentuk melalui stimulus dan respon akan semakin kuat apabila diberikan penguatan. Nah, Skinner ini melakukan penelitian terhadap tikus yang dimasukkan ke dalam kotak ataupun box. Dari penelitiannya tersebut, Skinner memperoleh dua hukum dalam belajar. Yang pertama adalah law of operant conditioning, yaitu timbulnya perilaku yang diiringi dengan stimulus penguat. Kemudian yang kedua adalah law of operant extinction, yaitu timbulnya perilaku operan setelah diperkuat melalui proses conditioning yang tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun ataupun musnah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Skinner kan menyebutkan bahwa belajar itu yang paling penting adalah adanya penguatan. Nah, penguatan ini sering disebut dengan reinforcement. Reinforcement oleh Skinner ini dibagi menjadi dua, yaitu ada penguatan positif dan penguatan negatif. Nah, penguatan positif itu bentuknya seperti reward ataupun hadiah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penguatan negatif. Penguatan negatif ini bentuknya seperti pemberian tugas tambahan ataupun penundaan pemberian penghargaan yang bermaksud atau bertujuan agar mengurangi tingkah laku yang sifatnya itu negatif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Andriani, NIM T2018-4106. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis permasalahan perilaku siswa. Sikap dan perilaku anak-anak yang menyimpang karena adanya suatu masalah dapat juga mengganggu tugas-tugas perkembangan anak pada fase berikutnya. Nah, jenis-jenis masalah pada perilaku siswa di sini dicontohkan ada 14. Yang pertama yaitu anak hiperaktif. Maksudnya yaitu anak hiperaktif ini cenderung tidak bisa duduk diam. Ia cenderung bergerak terus-menerus, suka berlarian, suka bermain, dan kadang juga suka mengganggu temannya yang sedang belajar. Yang nomor 2 yaitu distractibility childs, yaitu anak yang cenderung cepat bosan. Ia seringkali mengalihkan perhatiannya ke berbagai objek di lain kelas. Yang nomor 3 yaitu poor self concept, anak yang cenderung pendiam di kelas, yaitu bersifat pasif atau sangat perasa sehingga mudah tersinggung anaknya. Yang nomor 4 yaitu anak impulsif, yaitu anak yang cepat bereaksi setiap guru memberi pertanyaan di kelas, seperti anak itu cerdas, pandai, dan suka menjawab pertanyaan yang dijelaskan oleh guru. Yang nomor 5 underachiever, anak ini mempunyai
potensi intelektual di atas rata-rata, namun prestasinya akademik di kelas sangat rendah. Semangat belajarnya juga sangat rendah. Anak ini seperti menyepelekan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang nomor 12 yaitu overachiever adalah anak yang mempunyai semangat belajar yang sangat tinggi. Ia merespon dengan cepat. Anak ini seperti tidak bisa menerima kegagalan. Ia tidak mudah menerima kritikan dari siapapun. Nomor 13 yaitu slow learner adalah anak yang sulit menangkap pelajaran di kelas dan membutuhkan waktu yang sangat lama dan untuk menjawab dan mengerjakan tugas-tugasnya. Yang terakhir yaitu social interception child adalah anak yang kurang peka dan tidak peduli terhadap lingkungannya. Maksudnya anak ini kurang tanggap dalam membaca ekspresi dan sulit bergaul dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu nomor 5, anak destructive behavior. Siswa yang suka merusak benda-benda yang ada di sekitarnya. Sikap agresif yang negatif dalam bentuk membanting dan melempar menunjukkan bahwa anak ini adalah anak yang bermasalah. Anak seperti ini cepat tersinggung. Ia bertemperamen tinggi yang mengarahkan kepada perilaku agresif. Yang nomor 6 yaitu destructive behavior adalah anak yang sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak sopan. Dengan nada mengejek, anak ini cenderung menentang guru. Yang nomor 7 yaitu dependency child, yaitu anak yang selalu bergantung pada orang tuanya. Anak ini tidak bisa mandiri karena takut dan tidak mampu untuk berani melakukannya sendiri. Ia sangat bergantung kepada orang di sekitarnya. Yang nomor 8 yaitu withdrawal, yaitu anak yang mempunyai sosial ekonomi yang sangat rendah sehingga merasa dirinya bodoh dan enggan untuk mencoba membuat tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang nomor 9 yaitu learning disability. Di sini anak ini anak yang tidak memiliki kemampuan mental yang setara dengan anak-anak yang sebaya, seperti anak yang sulit untuk menganalisis, menangkap isi materi pelajaran. Yang nomor 10 yaitu learning disorder. Anak ini mempunyai cacat bawaan baik kerusakan fisik maupun saraf. Anak ini seperti cenderung sulit untuk belajar secara normal seperti anak-anak yang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Raudatul Madania, NIM T 2017-1010. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitif sosial Bandura. Bandura adalah seorang psikolog yang terkenal dengan teori belajar sosial atau teori kognitif sosial serta efikasi diri. Bandura di sini melakukan berbagai eksperimen pembelajaran observasi. Dalam pembelajaran imitatif ditemukan fakta bahwa pembelajar cenderung menunjukkan perilaku meniru tindakan model yang dilihatnya. Maksudnya di sini teori Bandura adalah yaitu tentang kegiatan murid meniru pembelajaran yang ada di kelas seperti yang diajarkan oleh pengajar, yaitu murid dapat menyerap apa yang diajarkan oleh seorang pendidik tersebut. Bandura memandang individu tidak semata-mata refleks otomatis secara stimulus, melainkan juga reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif dengan individu itu sendiri. Menurut Bandura, walaupun prinsip belajar harus memperhatikan dua fenomena penting yang diabaikan oleh paradigma behaviorisme, diantaranya yang pertama, manusia dapat berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Yang kedua yaitu banyak aspek fungsi kepribadian melibatkan interaksi individu dan individu lainnya. Di teori Bandura di sini yang pertama yaitu manusia itu bisa berpikir dan mengatur tingkah lakunya diri sendiri. Maksudnya dia itu bisa berpikir untuk melakukan tindakan apa yang akan dilakukan untuk kedepannya. Yang kedua yaitu banyak aspek fungsi kepribadian melibatkan interaksi individu dengan individu lainnya. Maksudnya di sini teori Bandura selain
selain memikir tindakan diri sendiri yang akan dilakukan untuk selanjutnya, yaitu juga memikirkan dan melakukan apa yang dilakukan oleh diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Teori kognitif sosial menguraikan kumpulan ide mengenai cara perilaku dipelajari dan diubah. Yang pertama yaitu di sini ada 4 aspek. Yang pertama yaitu atensi atau perhatian. Yang kedua yaitu retensi atau mengingat. Yang ketiga yaitu reproduksi gerak dan yang terakhir yaitu mengingat. Yang pertama yaitu atensi atau perhatian. Jika reaksi baru dipelajari dari melihat atau mendengar lainnya, maka hal itu jelas bahwa tingkat memberi perhatian lain akan menjadi yang terpenting. Maksudnya teori Bandura di sini juga memberikan aspek memperhatikan kepada manusia yang lain, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu mengingat. Setiap gambaran perilaku disimpan dalam memori atau tidak, dan dasar untuk penyimpanan merupakan metode yang digunakan untuk penyandian atau memasukkan respon. Maksudnya di sini yaitu setiap gambaran perilaku, apa yang dilakukan oleh perilaku tersebut akan tersimpan di dalam ingatannya, apa yang pernah dilakukan untuk sekarang dan kedepannya. Yang selanjutnya yaitu reproduksi gerak. Maksudnya di sini waktu fakta-fakta dan tindakan baru disandikan dalam memori, mereka harus dirubah kembali dalam tindakan yang tepat. Maksudnya mereka sudah bisa memplanning apa yang akan dikerjakan untuk kedepannya, seperti kejadian-kejadian yang baru saja dialami, mereka itu akan merangkai kejadian itu sebaik mungkin. Yang selanjutnya yaitu secara ringkas teori belajar sosial Bandura memiliki 2 implikasi penting. Yang pertama yaitu respon baru mungkin dipelajari tanpa having to perform the learning. Yang kedua yaitu hadiah dan hukuman terutama mempengaruhi pertunjukan dari perilaku yang dipelajari. Maksudnya di sini seorang pendidik juga akan lebih semangat jika kecerdasannya bisa dihargai dengan berupa hadiah. Maksudnya di dalam pelajaran seorang pendidik juga patut menghargai peserta didik yang memiliki kemampuan lebih daripada peserta didik yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu perhatian mencakup peristiwa, peniruan, dan karakteristik pengamat. Yang kedua, penyimpanan atau proses mengingat mencakup kode pengkodean simbolik. Yang ketiga yaitu reproduksi motori mencakup kemampuan fisik, kemampuan meniru, dan keakuratan umpan balik. Yang terakhir yaitu motivasi mencakup dorongan dari luar dan penghargaan terhadap diri sendiri. Maksudnya teori Bandura di sini juga memberikan aspek memperhatikan kepada manusia yang lain, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu mengingat. Setiap gambaran perilaku disimpan dalam memori atau tidak, dan dasar untuk penyimpanan merupakan metode yang digunakan untuk penyandian atau memasukkan respon. Maksudnya di sini yaitu setiap gambaran perilaku, apa yang dilakukan oleh perilaku tersebut akan tersimpan di dalam ingatannya, apa yang pernah dilakukan untuk sekarang dan kedepannya. Yang selanjutnya yaitu reproduksi gerak. Maksudnya di sini waktu fakta-fakta dan tindakan baru disandikan dalam memori, mereka harus dirubah kembali dalam tindakan yang tepat. Maksudnya mereka sudah bisa memplanning apa yang akan dikerjakan untuk kedepannya, seperti kejadian-kejadian yang baru saja dialami, mereka itu akan merangkai kejadian itu sebaik mungkin. Yang selanjutnya yaitu secara ringkas teori belajar sosial Bandura memiliki 2 implikasi penting. Yang pertama yaitu respon baru mungkin dipelajari tanpa having to perform the learning. Yang kedua yaitu hadiah dan hukuman terutama mempengaruhi pertunjukan dari perilaku yang dipelajari. Maksudnya di sini seorang pendidik juga akan lebih semangat jika kecerdasannya bisa dihargai dengan berupa hadiah. Maksudnya di dalam pelajaran seorang pendidik juga patut menghargai peserta didik yang memiliki kemampuan lebih daripada peserta didik yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu perhatian mencakup peristiwa, peniruan, dan karakteristik pengamat. Yang kedua, penyimpanan atau proses mengingat mencakup kode pengkodean simbolik. Yang ketiga yaitu reproduksi motori mencakup kemampuan fisik, kemampuan meniru, dan keakuratan umpan balik. Yang terakhir yaitu motivasi mencakup dorongan dari luar dan penghargaan terhadap diri sendiri.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.